Hai para Nico user dan kaum ibu kaum yang kalau pamer doji nih ya kagak ngasih kode. Berak emang. Seperti di judul video kali ini guys, gua pengen bahas anime-anime dengan main karakter yang dulunya itu di masa lalunya dia ini selalu dipermalukan karena tidak memiliki kekuatan dan sekarang menjadi karakter yang hebat. Nah, seperti biasa lah ya. Tanpa basa-basi, apa saja sih anime-anime tersebut? Yuk langsung saja kita ke list yang pertama. Bofuri Itai no wa Iyanano. Yap, walaupun karakter anime ini loli ya, tapi kalau loli di sini guys lumayan kuat. Enggak kayak kalian gitu kan, kalah rank aja nangis anjing. Makanya belajarlah dari loli kawa yang satu ini guys. Tapi minta izin dulu ke gua kalau ingin daftarin dia ke koleksi waifu kalian. Setelah diejek oleh teman-temannya yang ada di sekolah, akhirnya karakter yang bernama Hunchu Kaede ini bermain New World Online. Karena dia ini merasa takut akan rasa sakit ya, dia ini mengalokasikan semua poin statusnya ke status vitalitas karakternya. Simpelnya kalau kalian kurang paham nih ya, dia ini lebih mengembangkan karakternya ke arah yang memiliki daya tahan yang lebih banyak. Makanya terbentuklah sebuah karakter yang bernama Maple, dimana akhirnya dia ini menjadi seorang tanker dengan perisainya. Gila guys, tank sih iya tank, tapi kalau tanknya keterlaluan kayak gini, musuh juga bingung gitu mau nyerangnya gimana. Orang lu tebas malah lu yang mental. World Trigger. Mungkin bukan kalian saja nih yang bakalan ke-trigger kalau dibilang waifunya itu lacur. Karena jujur aja pak, gua dibilang kayak gitu juga gua bakalan marah anjay. Apalagi kalau sambil ngasih tahu dojinnya yang digengbeng. Auto baku hantam kita. Bicara tentang ke-trigger, ini ada anime yang trigger guys, yang bernama World Trigger. Bercerita tentang munculnya gerbang misterius di kota Mikado yang menghubungkan bumi dengan dunia lain yang bernama Neighborhood. Dari gerbang tersebut itulah muncul monster-monster yang disebut dengan Neighbor. Nah, kerajaan monster itu menangkap penduduk kota Mikado, entah nggak tahu dijadiin sub manusia atau gimana gitu. Dari penyerangan pertama banyak sekali tuh penduduk-penduduk yang tewas. Namun berkat usaha dari sekelompok orang yang memanfaatkan teknologi Nightbird, para musuh-musuh ini dapat dipukul mundur. Orang-orang inilah yang nantinya membentuk sebuah organisasi yang bernama Border, yang bertugas untuk menjaga kota Mikado dan mengantisipasi akan adanya gerbang baru yang akan muncul. Berapa tahun kemudian ya, sang karakter utama yang merupakan agen Border rank C atau rank terendah tidak sengaja bertemu dengan seorang manusia Nightbird yang bernama Kugayuma guys. Tapi akhirnya mereka ini malah mendaftarkan diri untuk menjadi agen Border rank A. Nah, kenapa nih harus rank A? Kalau mereka masuk rank A, mereka itu bisa mengikuti misi ekspedisi ke Neighborhood dengan tujuan menolong Yuma kembali ke dunianya. Hero Man. Nah, dari judulnya udah pakai hero, pakai man lagi kan. Waduh, berarti manusia pahlawan nih bang. Enggak juga, wujudnya itu robot anjing, kagak ada jari kakinya lagi. Aneh kan robot ini. Nah, sebelum itu gua jelasin dulu. Ini adalah anime yang dibuat oleh otaknya Stan Lee. Yap, bener banget. Lu kira Stan Lee itu cuman bokapnya dari superhero Marvel? Kalau lu nggak percaya, cobalah lu cari pengarang anime superhero Hero Man. Bahkan kalau lu tahu ya nih, ada cameo Stan Lee di dalam animenya. So, film ini bercerita soal kehidupan anak yatim piatu yang bernama Joy Jones yang berubah jadi penyelamat dunia setelah menemukan mainan robot yang terbuang guys. Ternyata nih ya, dia ini bisa menjadi robot raksasa untuk menumpas invasi alien serangga. Nah kan, ceritanya itu ya Hollywood banget lah ya, ala-ala Transformer. Serial anime ini juga bisa dibilang jembatan sempurna banget lah antara kisah pahlawan Amerika dan juga Jepang guys. Ya walaupun meski menurut gua itu nggak terlalu sukses ya, anime ini adalah salah satu karya Stan Lee di dunia animasi. Ya masih mempertahankan cerita khasnya lah ya. Hanya saja kali ini dalam bentuk anime boy. Kubikiri Circle. Nah, ini adalah anime yang bikin pusing pak, muter-muter, banyak sekali misteri-misteri yang sulit untuk dijelaskan karena kurangnya informasi mengenai apa yang telah terjadi. Misal nih ya, kok bisa tuh ya Piku itu gay? Kenapa dia bisa gay? Apakah dia itu dulunya cewek atau dulunya itu dia iblis gitu? Hal-hal seperti itulah yang kurang dijelaskan di dalam anime ini. Tapi ya oke lah, enjoy ke story dulu guys. Menceritakan tentang seorang protagonis dan kasus-kasus pembunuhan misterius yang dia temui. Meskipun dia ini selalu berusaha untuk keluar dari jalan cerita, tapi justru dia ini selalu terseret tuh ke dalam pusat cerita dari segala hal.
Dan meskipun apa yang telah dia lakukan banyak memberi kontribusi, namun dia ini paham apapun yang dia lakukan pada akhirnya juga tidak akan berarti. Nah, sama aja kayak Naruto gitu, udah susah-susah berusaha malah ada beban gitu kan. Lah, mending kalau tuh cewek nantinya berguna, kagak boro-boro berguna. Ngasih perhatian ke Naruto aja kagak berak. And right, pernah nggak sih kepikiran masuk isekai tapi isekai itu masih satu dimensi dengan dunia kita? Yang berarti lu masih bisa ketemu Pico di dunia lu. Anime ini sendiri berkisah tentang seorang bocah berumur 15 tahun yang bernama Asanaga Shun. Dia ini adalah anak dari seorang ilmuwan guys. Dimana pada suatu hari menjelang tahun baru, Shun ini mencoba menjemput ayahnya yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya untuk pulang dan merayakan tahun baru di rumah. Ketika dia ini sampai di kantor, dia ini tidak menemukan sang ayah, malah justru menemukan sebuah kristal aneh yang secara ajaib tuh ya bisa membawanya ke dunia lain yang bernama Endra. Meskipun disebut dengan dunia lain, namun keberadaan Endra sendiri masih dasarnya masih satu dimensi dengan bumi. Karena Endra sendiri terletak di dalam bumi guys. Nah kan udah gua bilang tadi, di dunia lain ini yang bernama Endra ini, Shun ini terlempar ke sebuah penjara di mana ada seorang pahlawan muda yang bernama Emilio ditahan di situ. Pangeran muda ini ditahan karena dia ini mencoba untuk membunuh raja guys. Pada dasarnya Emilio ini merasa dendam karena sang ayah ini guys, si raja sebelumnya itu telah digulingkan oleh Raja Delzain. Pertemuan antara Shun dan juga Emilio membawa keduanya ini pada petualangan mereka guys. Masing-masing karakter ini memiliki tujuannya sendiri. Emilio yang ingin membunuh sang raja dan juga Shun yang mencoba mencari jalan pulang guys. Keduanya ini bekerja sama tuh, bahu membantu agar tujuan mereka ini tercapai guys. Princess Principal. Emang ya, menurut gua loli-loli di dalam anime itu kebanyakan digambarin kalau emang dia ini kuat gitu dan hebat guys. Kayak tadi masa ada loli yang jadi tank gitu kan. Lah, lu pernah lihat gak emak-emak atau tante-tante megang tameng dan maju tuh di medan perang sendirian gitu? Mana ada anjay, adanya yang loli doang. Masih dengan anime yang karakternya itu loli-loli, hanya saja mereka ini badas banget guys. Berlatar cerita pada abad 19 di London, ibu kota yang membelah kerajaan Albion di bagian timur dan bagian barat. Cerita berfokus pada seorang gadis mata-mata yang terdaftar sebagai murid di sekolah bergengsi yang bernama Queen Mayfair. Nah, para gadis-gadis ini menggunakan kemampuannya itu untuk beraksi di bawah tanah. Nah, gua tanya sekali lagi nih ya, mana ada mama atau tante-tante yang bisa jadi mata-mata negara kan? Apalagi sampai bisa beraksi di bawah tanah tuh. Udahlah, jadi kubu loli aja gitu. The best ever, the best the best masih sempit anjing. Ishin Saga. Anime Ishin Saga ini sendiri bercerita tentang kehidupan karakter yang bernama Kon Hokaze guys. Suatu hari nih ya, Hokaze ini sedang bermain game MMORPG. Dia ini mendapatkan misi dari karakter wanita di dalam game. Awalnya dia mikir seperti ini, hoki nih gua, dapet cewek di dalam game. Gua pacarin nah. Tiba-tiba saja dia ini berpindah tempat dari dunianya ke dunia lain, dimana dia ini tidak sengaja menyelamatkan seorang putri muda guys. Iya bener guys, dia ini menyelamatkan dengan tidak sengaja, yaitu jatuh di atas musuh putri tersebut guys dengan menggunakan kursi. Nah, tidak tahu bagaimana cara kembali ke dunianya. Nah, akhirnya si Kon Hokaze ini mengikuti putri tersebut dan menjaganya guys. Nah ke isekai bisa pacaran sama babu memanglah epic guys. Tapi pernah nggak sih ke isekai nyelamatin cewek malah jadi babu? Awas aja tuh ya cewek, emang jadi beban doang anjing. Itsuka Tenma no Kuro Usagi. Nah terakhir nih guys, ada anime romance dengan seorang vampir-vampir gitulah. Makanya tuh vampir kagak bisa mati, kalau mati hidup lagi guys. Keren pokoknya. Setelah tewas karena kecelakaan, Kurogane Taito akhirnya mengetahui bahwa dirinya ini tidak bisa mati guys. Karena kalau belum mati dia kagak tahu kalau dia ini bisa hidup lagi. Pada saat itulah dia ini teringat dengan seorang gadis vampir yang bernama Saito Himea yang telah memberinya racun sehingga dia ini bisa hidup kembali dengan cooldown yaitu 15 menit. Dia juga itu mulai mengingat sudah pernah janji untuk melindungi karakter yang bernama Himea ini. Ya walaupun tanpa sadar udah 9 tahun telah berlalu tanpa dia sadari, akhirnya si Taito ini bergegas untuk memenuhi janjinya tersebut itu guys, untuk melindungi si Himea.
Nah itulah anime-anime dengan karakter utama yang masa lalunya itu dia ini selalu dipermalukan karena tidak memiliki kekuatan, dan sekarang dia ini menjadi karakter yang bisa dibilang hebat guys, atau overpower. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis ya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Yusen, Reko undur diri, sampai jumpa di next episode.